Sejarah komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman, membangun sebuah komputer bernama Z3. Selain dari Konrad Zuse, pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam perkembangan komputer. Perkembangan komputer generasi 1 diawali dengan terciptanya komputer yang disebut Electronic Numerical Integrator and Computer atau bisa disebut ENIAC. Komputer ini dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania pada tahun 1946. ENIAC terdiri atas 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Dua komputer tadi termasuk generasi pertama, di mana komputer mempunyai ciri-ciri yaitu sirkuitnya menggunakan komponen vakum tube, ukuran fisik komputer sangat besar sehingga memerlukan tempat yang luas, kapasitas penyimpanan yang kecil, begitu pula memerlukan daya listrik yang sangat besar. Dan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu perintah masih sangat lambat. Itulah ciri-ciri dari generasi pertama. Tahun 1948, ada 3 orang fisikawan Amerika, yaitu bernama Walter Hauser, John Barden, dan William Branford. Ketiga orang ini adalah penemu transistor, sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor pada masa itu menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga mengakibatkan berubahnya ukuran mesin-mesin elektrik yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Ciri-ciri komputer generasi kedua: yang pertama, komputer tidak banyak menimbulkan panas pada saat dioperasikan. Yang kedua, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode sebagai pengganti tabung vakum. Yang ketiga, sudah dapat menggunakan bahasa pemrograman Fortran, COBOL, dan ALGOL yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer generasi ketiga ini memiliki perkembangan yang paling pesat dari sejarah perkembangan komputer yang pernah ada. Sebab pada komputer generasi ketiga ini muncul antara tahun 1964 sampai dengan 1970 seiring dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC pada tahun 1959 oleh Jack Kilby. Jack Kilby mengembangkan IC sehingga dapat mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada generasi ketiga, ciri-ciri komputernya itu yang pertama, penggunaan listrik lebih hemat, peningkatan dari sisi software, harga semakin murah, dan kapasitas memori lebih besar daripada generasi sebelumnya. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan, misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, and soft real-time application sekaligus. Pada generasi ini juga, kenyamanan mengoperasikan sistem komputer juga dinilai penting. Komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinyamankan dengan GUI atau Graphical User Interface. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau komputer pribadi dan teknologi jaringan. Ciri komputer generasi keempat ini, yang pertama itu menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima pada saat sekarang ini tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima ini sering disebut dengan komputer generasi masa depan, di mana pada perkembangan selanjutnya akan ada banyak perubahan besar terjadi.
Ciri-ciri komputer generasi kelima, yang pertama, komputer ini masih menggunakan teknologi RSI seperti pada generasi keempat, tetapi tentu saja memiliki banyak pengembangan. Yang kedua, fitur-fitur yang semakin banyak, dan yang terakhir adalah pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi semakin lama semakin berkembang. Bukan tidak mungkin generasi ke-6 bakal ada. Generasi ke-6 pasti ada, dengan fitur-fitur terbaru yang akan membuat manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan sesuatu.